didistribusikan menggunakan Services Network Address Translation atau yang dikenal dengan istilah adalah NAT. Apakah bisa? Jelas, sangat bisa. Dulu ketika kita belum banyak perangkat atau banyak produk router ya, banyak sekali era-era tahun sekitar tahun 2000-an lah sampai dengan tahun 2006 ya, itu masih banyak internet atau warnet yang mendistribusikan informasinya menggunakan perangkat PC router ya. Kalau orang dulu nyebutnya server, padahal itu bukan server. Sebuah perangkat komputer atau PC yang difungsikan untuk menerjemahkan informasi menggunakan apa? Menggunakan Ethernet ya. Atau bahasa ngetrennya adalah NIC ya, NIC. Perangkatnya bisa menggunakan cabling. Kalau sekarang sudah bisa menggunakan wireless, tapi tergantung sih. Kalau untuk menerimanya itu bisa menggunakan wireless, tapi kalau untuk mendistribusikannya paling nanti kita ubah menjadi access point gitu. Nah, kita akan coba langsung ya. Topologinya seperti ini. Sini banyak topologi seperti ya, coba kita ambil contoh seperti kasus seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lihat ini ada switch ya. Terus di sini ada komputer, dua komputer ini nanti didelegasikan menggunakan perangkat ini. Ini ada komputer, ada perangkat PC yang dijadikan router, namanya PC router ya. Nanti diterjemahkan dari internet, ya. Diterjemahkan dari internet, terus di breakdown kemana? Ke switch ya. Nah di sini saya udah punya dua operating system, satunya menggunakan Linux, satunya lagi menggunakan Windows. Saya coba pisah dulu Windowsnya. Nah, jadi ada dua seperti ini. Ini Windowsnya, ini Linuxnya. Nah kita akan distribusikan ke Windows ini. Ini kita anggap sebagai kliennya. Ini routernya. Ini kliennya. Bentuk topologinya seperti apa? Topologi itu adalah penggambaran real device-nya dalam bentuk application, pengaplikasiannya dalam bentuknya seperti ini. Nah, ini topologinya, standarnya apa nih Pak? Apakah topologi yang star, ring, dan bus? Enggak. Kalau kita bicara client server itu kita nggak bicara mengenai ring, star, bus ya. Karena topologinya tergantung dari apa namanya? Dari problemnya yang ada di situ ya. Ada yang masuk lagi. Nah, gimana caranya untuk menerjemahkan? Nah, sekarang kita akan coba langsung ya. Kita akan coba langsung di sini. Pastikan dia sudah dapat internet di sini. If config. Nah, itu dapat internet dari Android saya. Karena saya menggunakan internet HP ya, menggunakan Oppo. Nah, dapat IP3210. Coba saya ping ke internet, ping detik.com. Ini jalan ya, ketika kita enter jalan. Nah sekarang saya gulung dulu layarnya. Nah, sekarang saya akan mendelegasikan ke bawah. Caranya bagaimana? Nih saya up dulu. Oh iya, ini yang akan kita delegasikan. Caranya bagaimana mendelegasikannya? Caranya mendelegasikannya adalah dengan mengetikkan perintah setup IP address. If config INS38 ini sebagai interface kedua ya.
Saya gulung dulu layarnya. Nah, ini saya ketik lagi if config. Nah, sekarang sudah ada dua ya. Untuk menampilkannya if config INS38 up. Kalau tadi kan belum kelihatan, sekarang udah kelihatan ya. Tiga itu punya IP address 192.168.43.210. Nah, yang INS38 bagaimana? INS38 kita setup sendiri ya. Kita setup sendiri. Cara setupnya bagaimana? Cara setupnya tergantung kalian mempunyai IP address berapa. Nah, saya berikan yang di INS38 ini contohnya gini. 200 ini aja 24. Nah, sekarang saya cek. Nah, dia punya network 200.200.1. Sorry, 200.200.0 dari 200.200.1. Jadi yang INS33 ini itu diberikan diberikan IP address dari mana? Dari internet. Internetnya mana? Internetnya yang menggunakan tethering HP kalian. Terus yang INS38 ini kita setup, kita create IP-nya sesuai dengan kebutuhan, lalu kita distribusikan kemana? Ke Windows 7 ini. Nah, Windows 7 ini nanti kita akan distribusikan berdasarkan IP yang udah kita create di sini. Nah, kita coba distribusikan dulu ya. Cara mendistribusikannya bagaimana? Nah, sekarang kita masuk ke Windows-nya. Lalu kita ketikkan sesuai dengan password yang udah di setup. Ini kita masukkan (200.200.10.2). Ini masukkan 200.200.1, masuk ke 192.168.43.1. alternate-nya katakanlah menggunakan Google. Nah, oke, ini udah network 6, artinya udah terconnected ya. Sekarang kita coba CMD ping ke 200.200.10.1. Oke, connect ya. Nah, sekarang kalau sudah, coba ping ke detik.com. Nah, ini nggak ada informasi apa-apa, dia masih menunggu seperti ini. Artinya tuh tulisannya ping request call not find host detik.com, nggak ditemukan host yang namanya detik.com. Please cek, tolong kamu cek kembali nama tersebut ya, try again, nanti dicoba lagi. Nah, sekarang coba kita cek di sini. Kira-kira kurang apa? Dia udah bisa nih ke 200.200.1, tapi bisa nggak ke 4.210? Karena kita punya dua, IP-nya dua tuh. 200.200.10.1 dengan 192.168.43.210. Tuh udah bisa tuh belum? Kalau yang ke 200.200.10.1 udah bisa ke 192.168.43.210. Ini connect. Oke. Dia punya gateway nih. Caranya bagaimana? Gateway itu gerbang tujuan atau alamat tujuan, namanya gateway. IP.
tapi route min n. Nah, dia akan menunjukkan arah gateway-nya kemana. Route min n ini ya, tolong tampilkan rute networknya kemana. Ke 192.168.4.3.1. Bisa nggak ke sini? Kalau bisa harusnya connected internetnya. Ping 192.168.43.1. Nah, ini nggak connected tuh. Ngepingnya dia nggak berhasil. Kalau pada saat mengirimkan informasi ICMP, ping itu namanya ICMP. ICMP kepanjangan dari information connection, internet connection message protocol, namanya ICMP, atau yang dikenal dengan istilah ping. Banyak ICMP itu ada ping, ada trace route ya, ada ngetrace ya. Itu bagian dari protokol ICMP. Nah, itu udah nggak terconnected. Terus bagaimana supaya terconnected? Supaya terconnected, maka kita akan memberikan dua alternation. Pertama, kita akan menggabungkan kedua IP ini supaya IP ini bisa dikenal. Maksudnya bagaimana, Pak? Menggabungkan apa? Menggabungkan antara IP yang di interface INS berapa nih? Saya gorong lagi deh layarnya. If config. Nah, kita akan menggabungkan antara INS 33 dengan 38. Kenapa digabungkan? Karena kalau kita lihat di situ, INS 33 itu IP-nya adalah 43 ya. 210.192.168.43.210. Sedangkan IP yang di Ethernet berapa tuh? INS 38 itu adalah 200.210.1. Jelas berbeda kan IP-nya? Berbeda. Coba berbeda bagaimana, Pak? Kalau berbeda maka kita akan gabungkan. Cara menggabungkannya dengan apa? Dengan metode NAT. NAT itu panjangannya adalah Network Address Translation. Di tengah-tengah ada kata istilah translation, itu artinya adalah mentranslate. Mentranslate apa? Mentranslate informasi antara network yang berbeda dengan network yang berbeda agar network tersebut itu bisa saling komunikasi. Namanya ditranslate. Nah, bagaimana perintahnya? Sekarang kita langsung aja ya. IP tables min T NAT min A min post routing min J masking. Dah, itu caranya untuk mentranslate. Terus apalagi, Pak? Nah, dirubah aggressionnya. Nano etc. Nano proxys net IP versi 4 IP underscore forward. Nah, ini dirubah. Jangan 0. Kok jangan 0, Pak? Kenapa enggak 0? Kita ubah 1. Control X, yes, enter. Aduh. Nggak mau dia. Mau aja dulu ya. Control C. X. Oh. Cek dulu di sini, kita ubah. Satu, Control X, yes, enter. Nah, saya cek aja lagi deh. Ini nanonya diganti jadi cat ya, karena kalau kita pakai mesin VM gini nggak kelihatan. Nah, itu udah jadi 1. Tadinya tuh 0. Tadinya 0, kita jadikan 1. Kenapa kok jadikan 1, Pak? Alasannya apa? Nanti nggak jalan. Fungsi apanya? Fungsi NAT-nya nggak jalan. Kalau kita fungsinya kita jadikan 0, INS 33 ini yang kebaca cuma INS 33, yang 38 ini nggak kebaca. Kenapa? Interface pada saat kita melakukan tadi, mau melakukan aggression tadi itu, kita akan mengaktifkan INS 38 ini supaya dikenal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, awalnya itu INS 33.
itu sama dengan 0. Begitu muncul INS38, ditambahkan lagi 1. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Karena ada satu interface, ada nambah satu interface. Kalau dia hanya 1 berarti 0. Kalau dia ada 2 berarti 1. Kalau ada 3 berarti 2 gitu ya. Jadi network itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bukan dari bilangan 1, tapi 0 itu termasuk dihitung. Nah, sekarang kalau sudah kita testing di sini. Tadi kita ping 43 itu nggak jalan, sekarang jalan nggak? Jalan ya. Nah, itu jalan. Tadi kan nggak jalan ya. Sekarang ke internet, coba ke internet. Nah, ada jalan ke internet. Seperti itu. Ya. Minte. Udah bisa. PC routernya udah bisa dipakai buat warnet. Kalau zaman dulu. Ya. Ada pertanyaan silakan. Ditanyakan. Modelnya seperti ini. Ini kliennya Windows 7-nya udah bisa ke internet nih. Buktinya udah bisa ke internet. Kalian bisa lihat sendiri udah jalan internetnya. Ada yang bertanyakan silakan. Sampai sini. Halo. Diam aja nih. Kalau ini nggak bisa, besok dinaikin di HCP server agak ribet dikit. Nah itu kita belajar mengenai policy traffic. Halo, anak-anak, kok diem aja? Ada pertanyaan? Ada ditanyakan? Bingung ya, karena online ya, harusnya offline ya. Ya, besok cari lagi yang offline. Mudah-mudahan nggak hujan. Saya kalau udah hujan dari siang agak horor, kali itu agak sedikit naik, makanya tadi saya pulang. Ya, oke, sip. Besok ada pelajaran lagi, yang penting ini direkam dulu ya. Oke, sampai sini dulu isi router. Kalau bisa implementasi di PT di perusahaan bisa menggunakan PC router tanpa harus menggunakan perangkat router embedded seperti Mikrotik, Cisco dan sebagainya. Gitu, ya. Sysadmin itu bisa jadi orang-orang network, tapi orang network tentu bisa jadi orang sysadmin karena nanti network itu bisa ujungnya nanti bisa ke arah DevOps engineering gitu. Belajar konten. Tadi pagi saya mengajar kelas 12 TKJ ya di SMK Negeri 3 Kota Bekasi, sudah ke Potman ini arahnya, sampai nanti perguruan tinggi kalah sama anak SMK. Aku pakai Potman Pak, sekarang udah nggak disupport lagi kita menggunakan Docker ya. Kenapa kok nggak pakai Docker? Karena Docker sekarang si Kubernetes sudah nggak nyupport. Jadi kita udah nggak boleh berdoman kepada kontainer Docker. Tapi masih memang harus sih antara Docker dengan Podman sama semua, cuma hanya beda sedikit perintah saja. Ya dinaikkan sedikit ya, Ini sama-sama kontainer namanya Podman, satu lagi kontainer Docker, sama-sama kontainer gitu. Ini belajar kelas 12 SMK. Nanti yang anak-anak yang satu ini tolong diperhatikan. Pak, kalau kita diajarin kontainer, diajarin. Nanti kalian diajarin di mata kuliah cloud computing, itu advance di atasnya anak-anak SMK. Cuma sisa adminnya ini adalah basic supaya kalian. Nah, tolong disimak pelajaran saya karena sekarang saya ini nggak online ya, sering nggak offline, harusnya sih offline. Tapi karena ada cuaca kurang baik ya, jadi saya pulang dulu karena lingkungan saya tuh gampang naik airnya. Nah ini sebenarnya besok kalau sudah bisa offline, kita minggu depan kita akan ulang lagi materi isi routernya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada Bapak cukupkan. Silakan ditanyakan. Bapak berikan kesempatan 2 orang penanya.
Monggo. Oke, nggak ada ya. Berarti Bapak cukupkan sampai sini dulu materi hari ini mengenai PC router atau setup base router with Linux Ubuntu 16.04 ya. Selamat belajar, jangan lupa dibaca-baca lagi materinya ada di network Bani Saleh ya. Kalian ketik nama saya Subandri, di situ ada PC router atau di materi Debian kalau nggak salah materinya. Nah ini kalian saya kasih ketik aja Subandri. Nah, di situ nanti ada perintah-perintah jelas. Nah, bisa cek. So, nah kalian ketik aja di sini. Kenapa kok Debian, Pak? Kenapa nggak Ubuntu? Karena Ubuntu turunan dari Debian. Ya. Basically-nya di sini. Nah, sini ada nih. Debian. Nah ini nih. Ya. Admin server Debian. Nah, di sini ada pertemuan-pertemuannya. Kalian tinggal ambil modulnya saja. Nah, di sini kan ada rambutnya Jawa, admin, pertemuan kedua Debian, pertemuan selanjutnya. Nah, itu ada. Tinggal pelajarin aja ya. Pertemuannya kalau nggak salah kedua nih, sampai pertemuan selanjutnya di 4 ini. Tinggal klik-klik nih modul semua. Oke, sampai sini dulu anak-anak ya. Semuanya Bapak cukupkan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue baru di ACC udah nanya anjir. Cepet banget anjir.